Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat form registrasi ya untuk presensi sederhana ini. Nah, jadi langkah pertama ini di bagian views login itu kita bikin satu form, satu file dengan nama misalkan registrasi.blade.php. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat desainnya kita ambil saja lagi dari template admin LTE. Nah, di bagian extras register. Nah, seperti ini. Kita cuman perlu full name, email, sama password saja. Retype-nya nggak usah. Nanti untuk levelnya otomatis tersimpan juga. Nah, jadi di sini seperti biasa klik kanan, view page source. Ini kita copy aja semua. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini karena scriptnya ini sama seperti yang di bagian template sini. Nah, ini karena sama ya sudah, berarti kita tinggal panggil saja ya kan, include template dot nama filenya apa, script. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lalu di bagian atas ini nggak sama kan dengan yang di bagian head. Nah, ini nggak sama. Jadi kita edit dulu beberapa file, ada beberapa code-nya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan coding seperti ini. Oke. Lalu di sini kita tambahkan coding untuk admin LTE ya. Jadi admin, nama folder ya, nama folder maksud saya LTE. Ya kan, admin LTE. Oke. Depannya kita tambahkan aset. Biar nanti dia otomatis kalau misalkan pakai HTTP dia otomatis jadi HTTP. Kalau dia menggunakan HTTPS dia otomatis menggunakan HTTPS. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita registrasikan dulu form registrasi user ini di bagian app http controller, di bagian login controller aja. Sini kita bikin nih satu function, public function dengan nama misalkan registrasi. Nah, di sini lalu kita return view. Nama folder dari file registrasi ini adalah login, ya kan? Foldernya login, nama filenya adalah registrasi. Ingat, kita nggak perlu menambahkan ekstensi .blade.php, cukup nama filenya saja. Oke, kalau sudah, maka di bagian web.php, yang di luar ya, jangan yang di sini, jangan yang di sini. Yang di luar sini kita bikinkan di atas saja. Sini registrasi. Dan lalu nama ininya juga sama ya. Nama functionnya juga sama, registrasi. Nama rootnya juga registrasi. Oke. Kalau sudah, maka harusnya ini sudah bisa kita panggil ya kan. Kita cek registrasi. Oke. Ini sudah berhasil. Nah, lalu kita edit dulu beberapa bagian di sini. Oke, di yang pertama itu di sini ya. Ini kita tambahkan saja URL. Nah, kalau seperti ini maka dia akan memanggil URL ini ya. Jadi nanti kalau kita klik ini admin LTE yang ini, maka akan balik ke halaman home, ke halaman welcome maksud saya. Lalu selanjutnya di bagian I agree ini ini kita hapus saja. Oke. Lalu di bagian retype password juga sama.
Lalu di sini juga sama, kita hapus. Nah, sini juga sama. Oh, ini balik ke halaman login. Root. Ingat, di atas kita menggunakan URL. URL itu adalah ini ya, yang di depan sini. Ini URL namanya untuk penamaan URL. Lalu kalau di sini kita menggunakan root, maka yang kita ambil adalah nama dari rootnya. Jadi di sini ya kita kalau name ini itu nama rootnya ya. Sini kita ambil nama rootnya adalah login. Oke, kita refresh. Oh, nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik admin LTE, dia akan balik ke sini. Lalu kalau kita klik I already have a membership, itu kita klik, dia akan ke tombol login. Nah, seperti ini. Nah, baik. Bagaimana caranya untuk menyimpan data registrasinya ini otomatis ke dalam database misalkan. Ke dalam table user misalkan. Karena di sini kan kita kemarin menggunakan seeder. Nah, jadi caranya seperti ini. Di bagian login controller, kita bikin lagi satu function. Kita bikin misalkan simpan registrasi seperti ini, ya kan? Lalu kita tambahkan coding untuk simpannya. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih, datanya itu bakalan kekirim ke sini nggak? Ke dalam login controller nggak? Data yang dari form registrasi ini. Nah, jadi di sini kita tambahkan lagi parameter request seperti ini. Lalu kita daidam request all. Nah, seperti ini. Kita cek passwordnya 12345 ya. Kita register. Oh, ini masih ke indeks ya. Oke, berarti ini salahnya di bagian form registrasi ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini actionnya masih ke halaman indeks HTML ya kan. Nah, jadi kalau untuk menambahkan ini kita bisa di web.php kita tambahkan di sini simpan registrasi. Simpan registrasi seperti ini ya kan. Nah, ini URL-nya, ini adalah nama root-nya, dan ini adalah nama function dari controllernya. Simpan registrasi. Ini. Oke. Lalu kita panggil saja ini root-nya di sini. Root simpan registrasi seperti ini. Nah, ini masih belum bisa. Kita tambahkan dulu di sini srf field seperti ini. Lalu di bagian input type-nya juga kita tambahkan name ya. Name-nya adalah name aja. Sesuaikan dengan yang ada di bagian models user. Nah, ini name. Nah, ini kita ketinggalan satu ya. Di database, di table itu kita tambahkan satu level, ya kan? Nah, berarti di sini kita juga tambahkan satu level seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini name, lalu di sini adalah email. Name-nya adalah email. Ini email. Lalu password di sini. Name-nya password. Oke, kalau sudah kita cek nih. Kalau kita klik tombol submit, ya kan, maka dia akan memberikan aksi yaitu root simpan registrasi yang ada di dalam sini. Setelah itu, root simpan registrasi ini mengambil login dari login controller di bagian di function dari simpan registrasi yang ini. Oke, kita coba. Ini kita back dulu, kita refresh. Lalu di sini tes 1 2 3 4 5. Kita registrasi. Ini post ya. Oke.
Ini post. Oh iya, di sini juga post sini. Oke, kita coba lagi. Kita refresh lalu kita tes. Kita register. Oke. Ini name, email, sama password sudah bisa kita kirim ke dalam simpan login controller di bagian simpan registrasi. Ya kan? Nah, jadi untuk menyimpannya ke dalam table caranya seperti ini. Kita kasih komentar saja. Nama modelnya adalah user, create, yang mau kita simpan adalah yang mau kita simpan adalah name, request, name. Lalu level, di sini kita tuliskan saja langsung misalkan pegawai. Ya kan? Di sini ada nggak? Oh, karyawan ya. Kita tambahkan di sini karyawan. Nah, seperti ini. Lalu ada email. Ada email sama password. Password kita gunakan bcrypt. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan request password. Nilai dari password, ya kan? Satu lagi tambahan, coba kita cek di bagian database seeder. Nih ada yang namanya remember token. Oke, kita tambahkan saja di sini remember token. Nah, seperti ini. Nih ya, koma. Nah, kalau sudah seperti ini masih belum bisa karena coba kita perhatikan di user seeder. Di sini kita tambahkan model user sama str, ya kan? Nih buat randomnya. Jadi kita ambil aja ini dua, ini kita importkan juga di dalam login controller di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba ya. Kita back, tes, 1 2 3 4 5. Kita register. Oke, ini berhasil ya. Ini berhasil. Kita coba cek di database. Kita browse, kita refresh. Nah, ini sudah berhasil ya kan? Nah, bagusnya kita kalau saat setelah disimpan, maka dia balik lagi misalkan ke halaman home atau ke halaman login. Terserah kalian mau balik ke halaman home atau langsung ke halaman login. Nah, jadi langsung saja di sini kita kembalikan return view seperti ini. Maaf, return view welcome. Nah, jadi langsung nama filenya aja welcome seperti ini. Kita coba lagi ya. Ini saya hapus dulu. Kita coba lagi. Tes. 1 2 3 4 5. Registrasi. Nanti setelah registrasi dia balik ke halaman welcome. Oke. Sudah berhasil, kita cek lagi. Nah, ya kan? Ini tes. Levelnya karyawan, emailnya tes@gmail.com, passwordnya sudah. Lalu kita coba login. Emailnya adalah tes 1 2 3 4 5. Passwordnya kita sign in. Oke, berhasil, ya kan? Nah, untuk menambahkan namanya di sini, kita bisa setting di bagian template-nya itu di bagian left sidebar di bagian sini. Jadi kita tambahkan di sini out user name. Oke, kalau sudah kita refresh. Oh, kita login ya. Tes 1 2 3 4 5. Oke, sudah berhasil.
dan yang muncul juga ada laporan per karyawan dan ini juga muncul ya kan. Kalau untuk yang si adminnya, nah yang muncul cuman laporan per keseluruhan saja. Lalu selanjutnya karena kita sudah melakukan pengeditan di dalam atau penambahan file atau perubahan coding di dalam project ini, maka kita commit dulu nih file kita ke dalam repository GitHub. Caranya seperti biasa, git add titik itu fungsinya untuk add semua ya. Lalu kita commit. Membuat form registrasi. Lalu kita push git push origin master. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai ya. Oke. Baik, cukup sampai sini untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.